Halo guys, aku akan mengajak kalian jalan-jalan di cottage gardenku. Aku punya cottage garden di halaman depan, halaman samping, dan halaman belakang rumah. Kalian bisa lihat semuanya, mumpung sekarang masih summer atau musim panas. When the days get harder, when everything goes wrong, when this life gets me down. Jadi guys, meskipun aku dan suamiku membeli rumah ini dan pindah ke sini sudah beberapa tahun, sudah hampir 5 tahun yang lalu, tapi untuk urusan berkebun baru aku mulai sekitar 2 bulan lalu. Kenapa? Karena aku perlu belajar dulu untuk mengenal karakteristik tiap tanaman, mengenal cuaca, mengenal zona di tempat aku tinggal, dan lain-lain. Jadi ketika berkebun aku sudah siap dan udah tahu banget apa yang aku inginkan untuk aku tanam. Jadi biar nggak sia-sia gitu. Karena meskipun aku dari Indonesia sudah suka berkebun, tapi beda banget loh berkebun di Amerika Serikat dan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kalau menanam itu kayak ya udah tinggal menanam, lalu nanti kan cuacanya hanya ada musim panas dan musim hujan ya. Ditinggal aja pasti akan tumbuh. Tapi nggak seperti itu kalau di Amerika Serikat. Yang pertama-tama aku pelajari adalah jenis-jenis tanaman di Amerika Serikat. Yang pertama ada tanaman annual. Tanaman annual itu hanya akan tumbuh dan berbunga selama summer atau musim panas. Setelah itu akan meranggas, mati, dan ya udah mati begitu aja, nggak akan tumbuh lagi di musim berikutnya. Lalu yang kedua ada kategori tanaman perennial. Tanaman perennial ini tumbuh dan berkembang selama musim semi, lalu musim panas, lalu akan gugur pada waktu musim fall atau musim gugur, dan akan dormant atau semacam tertidur gitu di musim dingin atau winter. Setelah itu di musim semi tahun berikutnya mereka akan mulai tumbuh lagi, berbunga lagi, berkembang lagi, lalu akan gugur lagi di musim gugur dan dormant lagi di musim winter atau musim dingin untuk kembali bersemi lagi di musim semi atau spring berikutnya serta summer. Jadi tanamannya ya akan selalu tumbuh gitu, hanya dormant aja ketika musim dingin. Semua tanaman yang ada di halaman rumahku, baik yang di halaman depan, samping, belakang, itu adalah paling tidak tanaman perennial. Karena aku nggak mau lagi nanam tanaman annual yang harus selalu diganti tiap tahunnya. Kayak nggak hemat energi banget gitu ya, dan boros duit juga loh beli tanaman melulu tiap tahun. Nah, jenis yang ketiga adalah tanaman evergreen. Tanaman evergreen ini di sepanjang musim, ya musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin atau winter, itu mereka ya tetap aja tumbuh dan berkembang gitu. Kalau yang berdaun ya tetap berdaun, nggak gugur. Tapi kalau summer memang pertumbuhannya lebih cepat, daun-daunnya lebih hijau dan lebih rimbun, karena ya memang cuacanya mendukung ya. Tapi mereka nggak dormant pada waktu winter atau musim dingin. Di halaman rumahku juga ada tanaman-tanaman evergreen, terutama yang pohon-pohon. Selain itu, aku juga harus belajar zona tanah yang ada di kotaku. Kami ada di zona 7B atau 7B. Jadi di Amerika Serikat itu, meskipun satu negara, dia sangat luas. Zona-zonanya itu terbagi antara zona 3 sampai zona 9 atau 10 gitu kalau nggak salah. Aku ada di zona 7B. Artinya tanaman-tanaman yang bisa tumbuh subur di zona 3 belum tentu bisa tumbuh di zona aku. Begitu juga sebaliknya. Jadi aku harus cari tanaman yang memang bisa tumbuh dan berkembang di zona aku. Selain itu, aku juga harus belajar tempat yang bagus untuk menanam tanaman yang aku pilih, karena ada tanaman yang bagusnya itu untuk full sun, jadi dia harus banyak mendapat sinar matahari. Ada tanaman yang partial sun, jadi cuma bisa dapat sinar matahari sehari itu 3 atau 4 jam aja. Ada juga yang shade, alias dia harus ada di tempat yang teduh, nggak bisa kena sinar matahari langsung. Itu juga harus aku pelajari supaya nggak salah pilih tanaman dan nggak salah tempat nanamnya gitu. Kebetulan rumahku kan ada di Hook ya, jadi banyak mendapatkan sinar matahari full sun, maka aku harus memilih tanaman-tanaman yang memang khusus untuk full sun. Kebetulan roses atau mawar itu adalah tanaman full sun, dan itulah yang
jadi tanaman favoritku ya. Juga lavender, coreopsis, cornflower, dan lain-lain itu semuanya adalah full sun. Jadi cocok banget untuk cottage gardenku. Petals fall in the gentle breeze, whispering secrets from the trees, dancing softly with delight, blooming colors in the night. Thorns protect the fragile heart, guarding love from worlds apart. In the garden, Guys, ada truk FedEx lewat mau nganter paket, tapi aku nggak ada paket apa-apa, jadi ya nggak nganter ke sini. Begitulah cara mereka mengantarkan paket dengan truk-truk besar keliling kampung. Jadi guys, setiap pulang kerja aku tuh langsung nengok kebunku ini untuk lihat bunga-bunga apa aja yang bermekaran, terutama karena sudah mau habis musim summernya atau musim panasnya. Jadi aku mau banget nih lihat bunga-bunga yang bermekaran di kebunku sebelum fall atau musim gugur datang. Ini namanya cornflower, warna kuning. Aku punya banyak cornflower di kebunku ini karena dia berbunga terus sepanjang musim panas. Dan nggak perlu dirawat yang gimana-gimana, dia akan tetap berbunga. Aku juga punya cornflower warna putih, warna merah, warna pink, kuning. Ya pokoknya banyak deh. Kalau yang ini adalah lavender. Jadi di sela-sela tanaman mawarku, aku selingi dengan lavender, juga cornflower, dan coreopsis. Ada juga sedum dan beberapa filler lain. Wah, hujan lagi guys. Cantik ya cornflowerku. Ini adalah penampakan kebunku yang ada di halaman depan rumah. Kayak gini, dan hujan turun lagi dong. Aku kasih lihat ke kalian ya koleksi mawar yang aku punya di kebunku ini. Cepet-cepetan karena hujan tambah deras. Kalau yang ini namanya mawar blue moonstone. Dia sudah pernah berbunga 2 kali. Sudah ada kuncup baru lagi teman. Jadi dia akan berbunga lagi segera. Lalu yang arah sana di belakangnya ini adalah rose namanya Magic Trendsetter. Juga udah mau mekar. Deg-degan aku nunggunya. Lalu di belakangnya sini ada juga rose lagi. Ini namanya Earth Angel, wangi banget dan cantik banget. Dia sudah pernah berbunga 2 kali. Semoga segera berbunga lagi. Nah, di belakangnya Earth Angel itu ada mawar yang aku nanamnya lebih baru, jadi baru sekitar 1 bulanan. Namanya Gentle Hermione. Dia belum pernah berbunga karena masih baru, tapi udah ada kuncupnya dong, jadi udah mau berbunga. Lalu di sebelahnya Gentle Hermione ada mawar yang namanya Northanger Abbey. Aku suka banget. Ini juga baru mau berbunga pertama kali. Pokoknya deg-degan banget nunggunya. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love. Lalu di depannya mawar Northanger Abbey ada yang juga sangat cantik, lagi mau mekar. Ini namanya mawar Special Bright. Cakepnya ya. Lalu di sebelahnya Special Bright, di sini ada lagi mawar namanya Mansfield Park. Sudah pernah berbunga 2 kali ini, dan ini mau berbunga lagi. Kuncupnya banyak banget. Yeay.
Terus di sebelahnya ini ada yang masih sekutil karena aku belinya kecil banget. Kalau ini namanya wedding rose, nanti bunga mawarnya warna putih. Dia belum pernah berbunga sih karena masih kecil banget. Nah, di belakangnya mawar wedding rose ini ada mawar namanya dia David Austin Rose, singkatnya namanya Austigus. Ini bunganya pink dan seperti peony, jadi dia kayak mangkuk gitu, nggak yang mekrok ya. Nanti kalau berbunga cantik banget. Baru pernah berbunga 1 kali karena aku belinya juga kecil banget. Nah, di samping mawar Austigus ini ada mawar lagi yang udah agak besar. Dia aku tanamnya juga belum lama, baru sebulanan, cuman dia aku belinya emang udah agak lebih besar dan sudah banyak kunjungnya, mau berbunga guys. Ini namanya mawar Eleganza Heart Song, nanti bunganya berwarna merah. Nah, di sampingnya Eleganza Heart Song, ini ada lagi mawar yang sudah mulai berbunga dan masih ada kuncup,nya yang mau mekar. Ini pertama kalinya berbunga. Aku tanam sekitar 1,5 bulan yang lalu. Kalau yang ini namanya Perky Parasol. Cantik banget warnanya. Nah, sekarang ayo kita tengok halaman samping. Kebun di halaman samping. Di sini aku juga tanam dengan roses, coreopsis, cornflowers, dan beberapa yang lain, lavender, rosemary. Di sini ada coreopsis kuning, coreopsis kayak magenta dan white gitu, yang baru kutanam jadi masih kecil. Terus ini ada lavender. Lalu ini ada sweet pink drift rose atau mawar yang tumbuhnya tuh menjalar, jadi dia nggak akan jadi tinggi tapi dia akan menjalar dan memenuhi spot ini. Cantik ya. Ini ada allium, di belakangnya ada rosemary. Aku juga punya tanaman cabai, nggak tahu deh nanti bisa jadi cabai merah atau enggak. Di sebelahnya ada mint. Cornflower di belakang sana ada 2 warna. Di sebelah sini juga ada drift rose, mawar yang menjalar, tapi yang ini warnanya merah. Terus di belakangnya juga ada cornflowers warna putih dan ombre orange gitu ya. Aku juga punya pohon hydrangea. Jadi hydrangea itu ada juga bentuk pohon, nggak cuma shrub atau gerumbulan aja. Ini namanya Vanilla Strawberry Hydrangea Tree. Cantik sekali. Nah, di belakang cottage gardenku ini ada juga pohon yang kami tanam sudah 3 tahun yang lalu. Ini namanya Kwanza Cherry Japan. Jadi ini adalah pohon cherry, tapi nggak yang berbuah ya, cherrynya itu cherry bunga. Nanti akan ada bunga warna pink. Pokoknya cantik banget, tapi aku belum pernah dapat tanaman ini berbunga ya. Mungkin tahun-tahun depan. Tapi akan aku kasih lihat gambarnya ke kalian supaya bisa terbayang seperti apa cantiknya ketika cherry ini berbunga. Nah, yang lewat itu adalah tetanggaku yang paling tua di kompleks kami, usianya 93 tahun. Tinggalnya di paling ujung dan kami suka ngobrol-ngobrol. Cuman kali ini aku lagi nge-shoot video untuk kalian, jadi nggak ngobrol-ngobrol dulu. Maaf ya, Mbah. Ayo kita ke halaman samping. Di sebelah sini ada pohon magnolia. Cantik banget ya. Lihat daunnya itu mengkilat gitu loh, guys. Cantik banget. Cakep banget ya. Aku suka sekali daunnya. Terus bunganya itu putih besar. Wah, cantik lah. Tujuannya kami nanam di sini adalah untuk privacy block. Jadi orang-orang yang belok ke jalan itu tuh, belok ke sini, itu nggak langsung ngelihat kami kalau misalkan kami lagi duduk-duduk di teras. Nah, ini yang bunganya penuh dan cantik banget ini adalah hibiscus. Bunga
hibiscus ini unik banget loh, meskipun berbunga sebanyak dan sebesar ini, tapi nanti dia kalau matahari tenggelam, itu dia akan layu nih. Kalau layu seperti ini. Jadi dia cuman hidup di saat ada sinar matahari. Begitu sudah mulai tenggelam mataharinya, dia juga akan layu. Terus besoknya ada lagi banyak seperti ini. Nih ya, kalian lihat, ini adalah cikal bakal hibiscus, bunga hibiscus untuk keesokan hari. Ya, kuntum-kuntum ini unik banget ya pokoknya. Aku awalnya juga kaget ya, loh kok sore hari kok udah layu. Ternyata ya memang begitu, keesokan harinya dia akan berbunga lagi dengan bunga-bunga baru, segar, dan banyak banget seperti ini. Oke guys, mari kita lanjut ke halaman belakang. Setelah kita lewati hibiscus ini, di halaman belakang ini kalian lihat pohon hydrangea. Seperti halnya mawar, hydrangea itu juga ada yang shrubs atau gerumbulan, ada juga yang pohon. Ada juga yang tidak tergantung pH tanah. Ini adalah salah satunya yang nggak tergantung pH tanah. Jadi dia semakin dingin nanti cuacanya menjelang summer selesai, bunga-bunganya akan semakin pink. Nah guys, kalau lanjut makin ke belakang itu juga ada tanaman-tanaman. Itu adalah azaleas. Aku lupa warnanya apa aja, tapi mereka belum pernah berbunga ya. Jadi nanti aja aku kasih lihat. Mungkin tahun depan ya, semoga sudah pada berbunga. Nah kalau di sebelah sini, ini adalah pohon mawar kedua yang aku punya. Ini namanya Rose Pope Saint Pope John Paul II. Mawar Santo Paus Yohanes Paulus II, yang mana adalah paus idola kami, aku dan suamiku, juga kedua orang tuaku dulu almarhum. Jadi ketika kami nemu pohon mawar dengan nama Santo Paus Yohanes Paulus II, kami langsung beli. Ini bunganya sudah dari beberapa hari yang lalu, jadi memang sudah sudah mau gugur semua gitu. Tips untuk kalian, kalau kalian punya mawar, kalau bunganya sudah mulai layu, itu kalian potong ya. Kalian potong kenapa? Supaya pohon mawarnya itu nggak mengeluarkan energi terlalu banyak untuk si bunga-bunga yang udah layu ini. Jadi dia bisa fokus energinya untuk kuntum-kuntum baru, dan akan semakin banyak bunga-bunga baru kalau kalian pruning atau deadheading mawar yang sudah mau layu seperti ini. Ini dulu kami nemunya di local nursery, dan kondisinya kurang baik karena kayak freeze di luar. Jadi kata si orangnya, dia lupa masukin ke dalam ruangan ketika ini masih kecil dan lagi ada badai salju. Jadi dia kayak rusak gitu beberapa bagiannya. Ini sudah aku dan suamiku rawat lagi, mulai tumbuh daun-daun baru yang sehat. Semoga bisa kembali sehat ya. Waktu itu kami beli dengan harga diskon sih, tapi ya agak PR merawat dan mengembalikan kesehatannya lagi. Nah, kalau jauh di belakang sini, ini juga ada pohon crepe myrtle. Kalau nggak salah bunganya merah atau ungu ya, lupa aku. Karena dia juga belum pernah berbunga. Tahun depan deh semoga udah berbunga, aku bisa kasih lihat ke kalian. Lalu yang di sebelah sini adalah hydrangea, tapi dia musimnya udah lewat, jadi tinggal daunnya doang, bunganya udah nggak ada. Kemudian kalau kita jalan ke sini, ini juga pohon cherry, tapi bukan cherry buah ya, ini juga cuman bunga. Ini Yoshino cherry, nanti bunganya warna putih. Belum pernah, udah berbunga satu kali. Tapi dia bunganya itu pada waktu musim semi, kalau nggak salah. Jadi entahlah, nanti nunggu lagi, mungkin dia reblooming atau mungkin hanya sekali, nggak tahu deh. Nah, kalau yang di sini adalah Canna lily. Tadinya ini ada di taman kami, di cottage garden yang di samping rumah itu, tapi dia tumbuh gede banget. Jadi aku minta suamiku pindahin ke sini karena aku mau tanam cottage garden dengan tanaman lain yang lebih airy. Nah, ini yang aku bilang di awal ya. Jadi kalau tanaman yang terlalu ngeblok ini aku nggak suka. Juga dia kan bentuknya terlalu tropical ya. Itu aku juga kurang suka. Oke, kita lanjut ke samping rumah lewat sini. Ini aku punya garden hose di sini ya. Jadi kalau nyiram tanaman di halaman belakang dari sini, itu ada barbecue. Terus yang hijau di tengah itu adalah komposter ya. Kalau kami bikin pupuk kompos di situ. Nah, ini adalah Thuja pine atau pinus. Tujuannya kami tanam di sini supaya jadi privacy fence, supaya tetangga nggak lihat langsung ke rumah kami, ke jendela kami. Demikian juga sebaliknya. Kami masih perlu nanam 3 lagi deh, biar lebih full. Tapi ya entah kapan.
cukup mahal soalnya. Terus di sini adalah stationku untuk bercocok tanam, garden station. Suamiku membelikan kotak serbaguna, kotak Doraemon ini. Di dalamnya itu isinya ada pot-pot, ada sekop, gunting, peralatan garden, sarung tangan dan lain-lain. Pokoknya semuanya di situ. Ini ada media tanam dan pupuk. Nah, kalau ini adalah crawl spaceku. Di rumahku adanya crawl space ya, bukan basement. Aku udah pernah cerita ya, kalau di Amerika, rumah-rumah itu pasti ada crawl space atau basement. Tujuannya karena disitulah sistem rumah itu diinstal, seperti air, listrik, kayak mesin-mesin gitu, installnya di sini. Jadi, kalau kalian lihat rumah-rumah di Amerika itu bagian dalamnya pasti rapi. Nggak ada kabel yang berseliweran atau bergelantungan. Nah, ini biasanya yang kami pakai untuk Natal ya, nativity scene. Kalau nggak Natal kami taruh di sini. Nah, kita jalan ke sini, tembus lagi ke depan. Di sini kami juga ada garden hose untuk nyiramin tanaman yang ada di halaman depan dan samping, itu pakai ini. Terus di sini aku punya Annabelle hydrangea yang gede banget bunganya. Nih lihat, lebih gede dari telapak tanganku. Ini kalau awal berbunga, dia warnanya putih bersih, lalu berubah jadi lime green seperti ini. Terus di sini juga ada hydrangea yang lebih kecil. Seharusnya warnanya pink atau biru gitu. Cuman, karena memang musimnya udah mau habis, sudah berubah warna jadi kecoklatan. Ini kalau kalian lihat dari depan sini, seperti ini guys. Dan cottage gardennya ada di sebelah sana. Dekorasi ini aku dapatkan dari thrift store, harganya murah banget, paling cuma $3 gitu deh. Terus ini adalah pohon mawar, pohon ya, bukan tanaman shrubs atau gerumbul gitu. Karena memang mawar itu ada varian pohonnya juga. Ini aku beli yang varian pohon untuk di sebelah sini, supaya nggak terlalu menuh-menuhin. Karena nanti rencananya di depan sini, ya, di sekitar sini kami mau tambahkan driveway atau tempat untuk mobil ya, seperti ini. Kami kan punya driveway di halaman belakang. Nah, nanti mau ditambahkan di halaman depan ini untuk kalau kami ada mobil lagi. Ini namanya rose gelato, cantik banget. Dia baru aku tanam sekitar 1,5 bulan yang lalu, tapi sudah berbunga sekaligus 3, meskipun masih kecil-kecil. Nah, jadi begitu ya guys, kenapa aku baru berani berkebun sekarang, karena ada banyak banget hal yang harus aku pelajari dulu, biar aku punya banyak ilmu dulu sebelum mulai maju perang. Nggak deh, sebelum mulai berkebun, karena tanaman-tanaman di Amerika ini nggak murah ya, malah mahal banget loh. Ini kebun cottage gardenku ini aja udah habis beratus-ratus dolar. Nih, mungkin ada $1.000. Boros lah pokoknya, meskipun aku nggak sekaligus ya belinya, sedikit demi sedikit, tapi ya tetap aja mahal dan boros. Jadi harus banget bisa thriving, harus banget bisa tumbuh, subur, dan berbunga. Semoga, doakan ya, tahun depan akan aku kasih lihat lagi bagaimana perkembangan cottage gardenku. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian yang juga hobi berkebun. Jangan lupa untuk belajar dulu tanaman-tanaman yang sesuai untuk iklim kalian atau zoning kalian kalau kalian tinggal di Amerika Serikat, supaya nanamnya itu juga tepat sasaran dan juga sesuai, hasilnya akan sesuai dengan yang kalian harapkan. Oke, terima kasih sudah menonton vlog ini sampai selesai. Thank you for watching. Sampai jumpa di vlog berikutnya di channel YouTube Teresia di Amerika. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini supaya channel aku lebih berkembang dan semangat bikin videonya. Oke, bye-bye.